Hai, nama aku Alindi. Aku ibu dari 2 anak. Anak pertamaku memiliki autisme. Jadi pertama aku tahu Tara itu memiliki autisme itu sebenarnya umur 2,5 tahun. Tapi sebelum 2,5 tahun sebenarnya aku pun udah curiga nih. Karena kan kalau yang aku baca-baca 1 tahun itu anak sudah harus bisa babbling, sudah harus bisa mengucapkan satu kata yang berarti kayak gitu kan. Nah, Tara waktu 1 tahun itu belum. Tapi biasa lah ya kalau misalnya keluarga deket kan bilang udahlah kalau anak laki-laki itu pasti telat bicara gitu kan, pasti jalan duluan bicara ya nanti. Jadi kamu tenang aja, nggak usah khawatir dulu. Sampai akhirnya kita memutuskan ya udah oke, bawa ke dokter tumbuh kembang. Ada satu dokter yang emang rekomendasi dari teman juga. Aku bawa Tara ke situ. Dia ngeliat Tara hanya 30 detik. Dia bilang anak ibu autis. Terus apa dok langkah selanjutnya gitu kan? Ya harus terapi sedini mungkin, intervensi dini, namanya behavior therapy itu harus seminggu itu 5 kali, 1 hari harus 7 jam, 4 jam di rumah, 3 jam di tempat terapi. Pada saat bilang Tara itu autis, yang pasti shock pertama, shock, kaget lah ya sama suaminya, yang benar gitu kan. Yang kedua sedih. Yang ketiga yang aku selalu bilang ke suami kayak aku merasa bersalah deh. Apa aku yang salah ya gitu, maksudnya aku salah di mana nih? Aku waktu hamil aku makan apa ya? Apa aku gara-gara kecapean di kerja? Aku sampai kayak gitu kayak a lot of questions yang aku tuh udah ngebatin ke diri aku sendiri kayak aku salah ya sebagai ibu selama ini ya, selama 2,5 tahun ini aku tuh kenapa ya? Awal-awal sebenarnya kita berdua memang ada fase nangis ya, pastilah. Itu wajar lah ya gitu, fase grieving lah gitu, jadi pertama nangis, terus ada denial-nya juga sedikit. Jadi fase denial, fase sedihnya memang ada, cuman itu bisa bilang pendek lah ya, paling nggak sampai seminggu gitu, karena kita harus gerak cepat. Makanya abis itu kita udah nggak ada deh sedih-sedih lagi, kayak udah langsung cari tempat terapi, langsung cari ngatur jadwal. Tapi untungnya kan abis itu aku cuman kayak 2 months notice, abis itu aku resign. Ini sih yang bikin aku sedih ya, karena kan tadi aku cerita bahwa dari pertama kali Tara didiagnosa autis pun, aku sendiri sebagai ibu tuh nggak usah dibilangin deh, aku pasti udah merasa bersalah kayak gitu loh. Aku salah apa waktu hamil nih? Apa aku salah makan? Nah, dari orang tua dan being orang tua gitu ya, kamu waktu hamil makan apa sih ya? Gara-gara banyak makan seafood ya? Apa kamu tuh kecapean? Kamu tuh nggak jaga makan kali waktu itu, yang gitu-gitu keluar lagi. Dan waktu itu jujur aku waktu itu nangis sama suami gitu, kayak kenapa sih aku harus digituin gitu, maksudnya kita tuh udah sedih ya. Intinya kayak nyalahin ibunya, karena kan memang kan sebenarnya ibu yang mengandung ya, mungkin mereka mikirnya pasti ada ini tuh, ada faktor dari kamu salah makan segala macam kayak gitu. Ibaratnya kayak ya memang dapat anak autis saja gitu, nggak kayak emang dipilih untuk menjadi orang tua anak autis. Jadi bukan karena makanan, bukan karena apa gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi sih ujung-ujungnya sebenarnya mereka pasti accept gitu dan membantu sih, ujung-ujungnya mensupport aku. Aku sih bilangnya bukan mengorbankan, it's all about your pilihan hidup lah gitu ya. Maksudnya ini memang hidup yang mesti aku jalani. Jadi tadi aku bilang aku langsung memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Itu menurut aku pilihan, bukan sesuatu yang dikorbankan. Dan menurutku pilihan itu adalah yang harus aku pilih sebagai seorang ibu yang memang melahirkan anak itu ke dunia. Tapi aku nggak menyesal memilih pilihan ini gitu, karena memang perkembangannya terlihat banget pada saat aku berfokus untuk mendampingi Tara terapi kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang memang progresnya itu perkembangannya cukup baik ya gitu. Dari awal dia tuh baru bisa ngomong 3,5 tahun. Tara sekarang 8 tahun dan sekarang sudah SD ya, udah SD, masih di sekolah inklusi. Cuman untuk komunikasi sudah sangat lancar. Sudah sangat bawel dan sudah bisa ngelawan mamahnya gitu ya. Sekarang sih yang masih menjadi PR buat aku itu tentang dia meregulasi emosinya gitu. Istilahnya sekarang dia umur 8 tahun, tapi secara emosi dia tuh telat 2 tahun lah. Jadi dia setara dengan anak 6 tahun atau mungkin 5 tahun.
cuma bilang ke Tara bahwa yang Mama mau Tara cuma bisa mandiri, Tara bisa melakukan apa yang Tara seneng. Mama akan selalu support Tara, Mama selalu menerima Tara apa adanya, Mama selalu bangga sama Tara. Untuk diriku sendiri sih kayaknya aku bilang kayak yuk bisa yuk gitu. Selalu semangat ya, maksudnya kayak I know it's so hard gitu. Bahkan ada kalanya aku nangis sendirian di kamar mandi, which menurutku itu healing juga buat aku gitu. Kayak aku harus bisa, makanya juga aku harus sehat lahir batin dan mental gitu. Misalnya once aku ngerasa aku udah nggak kuat, aku akan pasti cari bantuan gitu. Maksudnya nobody's perfect, maksudnya kayak aku selalu bilang ke diriku nggak ada ibu yang sempurna kok gitu. Ya kan, ya aku beruntung lah punya partner dalam hidup yang memang satu tim solid. Ekspektasi itu boleh, cuman untuk anak-anak special needs ini, yang aku belajar sama Wiku ya, sama suami, kayak ekspektasi itu nggak usah ada deh. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik buat dia, kita accept aja progresnya kayak gimana gitu. Jadi it's all about acceptance kalau buat anak-anak special needs gitu. Karena once kita once kita menurunkan ekspektasi atau bahkan kita ya udah kita nggak usah ada ekspektasi, kita kasih aja yang terbaik. Small progress itu benar-benar kayak apa ya? Kayak menang gitu.